له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أحب إلى الله من الشباب التائب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini juga lah sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu adalah salat gerhana bulan. Terjadinya gerhana bulan sesuatu yang memang diperintahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan. Ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita laksanakan sebagai umat daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita karunia-Nya, nikmat-Nya, keberkahan-Nya, serta memberikan rezeki yang banyak dan kemudian umur yang panjang sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, pada hari ini khatib ingin membahas tentang 3 hal membuktikan tentang bagaimana ketakutan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal cara kita memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, kenapa kita penting memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak manusia yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan bahwa banyaknya manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan zalim lainnya. Ini adalah membuktikan bahwa banyak manusia di muka bumi Allah ini tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hari berbahagia, salah satu ciri-ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang-orang yang semakin hari semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, dahulu Rasulullah SAW memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini meninggal sewaktu masih kecil. Dan kemudian tatkala itulah terjadi sebuah peristiwa gerhana. Dan ada sebahagian masyarakat di kala itu mengatakan, wah ini jangankan kita, jangankan Rasulullah SAW, bahkan bumi pun, alam pun ikut sedih dengan meninggalnya Ibrahim bin Muhammad SAW. Padahal oleh karena itu berbahagia, sebenarnya terjadinya sebuah peristiwa gerhana, baik itu gerhana bulan, gerhana matahari, ini bukanlah suatu sebab daripada kematian seseorang. Dan bahkan ini juga disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada jamaahnya, kepada umatnya, kepada pengikutnya, bahwa ini bukanlah karena anaknya Ibrahim bin Muhammad meninggal dunia, bukan ini penyebab daripada terjadinya gerhana bulan di saat itu. Tetapi hadirin berbahagia, terjadinya suatu peristiwa yang menakjubkan, suatu peristiwa yang luar biasa. Ini adalah merupakan tanda-tanda daripada kebesaran
inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya terjadinya gerhana matahari. Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya terjadinya matahari, adanya matahari dan rembulan, dan bahkan juga terjadinya gerhana keduanya, gerhana matahari dan rembulan, sesungguhnya ayatani min ayatillah. Ini adalah merupakan tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yukhawwifullah biha ibadah, dan dengan itulah kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena peristiwa yang telah terjadi. Peristiwa ini merupakan tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita ambil iktibar, pelajaran yang ada di dalamnya. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka oleh karena itu yang pertama sekali supaya kita bisa memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya, menurunkan rahmat dan rahimnya kepada kita. Karena peristiwa demi peristiwa yang terjadi, bencana demi bencana, bahkan gerhana bulan bisa saja. Ini merupakan pertanda daripada Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesarannya kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat tatkala kita merasakan bahwa diri kita penuh noda dan dosa, penuh salah dan khilaf, maka tatkala itulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat gerhana yang berbahagia. Inilah yang pertama yang harus kita perhatikan tatkala terjadi suatu peristiwa di mana ini merupakan tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kembali pada jalan yang benar. Kita rajin-rajin beribadah dan juga kita berbanyak bersedekah dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Juz yang kedua yang harus kita lakukan tatkala kita ingin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah. Perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali di antara kita umat Islam, kita tahu, kita sadar ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar, perbuatan yang zalim, tapi tetap kita lakukan. Inilah manusia punya salah dan khilaf. Tatkala kita merasakan bahwa kita telah menyimpang dari ajaran Allah, tatkala kita merasakan bahwa kita telah menyimpang dari ajaran baginda Rasulullah SAW, maka tatkala itulah kita kembali kepada Allah, laksanakan perintah Allah. Taqarrub ila Allah bimtisalihi awamirihi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala apa-apa yang diperintahkannya, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal amali bima adina bihi syari'in, dan kemudian kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan perintah, sesuai yang telah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadirin berbahagia, di akhir zaman akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa, dan ini mungkin barangkali tidak pernah terjadi pada zaman-zaman yang sebelumnya. Merupakan petunjuk bagi kita, tanda-tanda kebesaran Allah diberikan kepada kita agar kita berpikir, agar kita evaluasi, agar kita mengambil pelajaran, mengiktibar semuanya, segala macamnya. Itu adalah merupakan harus menjadi bahan evaluasi dan muhasabah diri bagi kita hari berbahagia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum, hisab-hisablah, perhitungkanlah dirimu, qabla an tuhasabu, sebelum kamu diperhitungkan
di akhir kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadir kaum muslimin yang terakhir, untuk memupuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya segala yang kita lakukan pasti ada balasannya. Nauzubillah. Apabila seseorang tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, perbuatan dosa, maksiat dan munkarat, dan bahkan itu berulang-ulang kali dilakukan, dan dia tidak sadar dan tidak pernah insaf, maka ingatlah sesungguhnya mereka akan termasuk di antara golongan orang-orang min ahlin nar, yaitu adalah ahli neraka. Nauzubillah. Maka oleh karena itu orang-orang yang beriman yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang beriman kepada Allah, menyadari dirinya orang yang bersalah, kemudian dia bertaubat kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahannya kembali, maka dia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwan, dan kasih sayang Allah, ridwan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan mereka itu orang-orang yang senantiasa menyadari kesalahannya, menyadari bahwa setiap perilakunya akan dihisab di yaumul qiyamah. Mereka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya kekal abadi selama-lamanya. Hadirin muslimin berbahagia, peristiwa terjadinya gerhana ini seharusnya dan sepantasnya bagi kita agar kita mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang bisa menguasai, memiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya, sebagai hamba yang lemah, hamba yang dhaif, yang berlandaskan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan upaya, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ingat, apabila kita melakukan kebaikan di dunia ini, semuanya akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Apabila kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha, apabila kalian melakukan kejahatan, keburukan, kemunafikan, kezaliman, maka sesungguhnya itu akan kembali kepada dirimu. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita ingat, kita wanti-wanti agar kita senantiasa mengingat bahwa segala perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini pasti dan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, barangkali itulah khutbah gerhana bulan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Mari kita bersama-sama memotivasi diri kita agar kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal ibadah pahala yang paling besar yang harus kita lakukan di saat-saat peristiwa-peristiwa seperti ini. Yang pertama, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah perbanyaklah bersedekah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, marilah kita tutup khutbah kita pada hari ini, malam hari ini, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma zilna rahmatan wa maghfiratan li hadhihi al jama'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tawaffana ma'al abrar, ya aziz ya ghafar ya karim, irhamna ya rabbal alamin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina fa innaka khairul muhtadin, wansurna fa innaka khairun nasirin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.